Nah, ini mungkin saya nanti dibantu sama Romo atau Bu Utami ya, untuk menambahkan kalau ada yang kurang. Ini kalau ditanya tentang sudah dilakukan oleh paroki dalam membantu saudara-saudara kita yang terpapar. Nah, itu di paroki kita itu ada Romo yang membentuk waktu itu, namanya adalah gugus tugas COVID-19. Di situ anggotanya itu tidak hanya dari tim kesehatan saja, tetapi juga dari bidang pelayanan, kemudian Romo, terus kemudian ada perwakilan dari Dewan Paroki Harian. Nah, memang sebenarnya tujuan daripada gugus COVID ini yang ada di paroki itu sudah di BA paroki. Mungkin bisa saya bacakan kalau yang belum sempat untuk membaca. Jadi yang pertama adalah pelayanan trauma healing akibat COVID. Kemudian ada pelayanan sosial ekonomi keluarga yang terdampak COVID, pelayanan konsultasi kesehatan, dan pelayanan rohani spiritual. Nah, bagi umat yang membutuhkan, terutama mereka yang termenghubungi tim ini, di situ ada nomor HP-nya, yaitu 0858 6948 5216. Tetapi saya harus menyampaikan walaupun tim ini dibentuk, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang ada. Karena memang sebenarnya kasus ini melingkupi semua tadi yang sudah Bu Ira tuangkan, bahwa tidak hanya dari segi psikisnya saja, tetapi juga ekonominya, kemudian kesehatan juga. Nah, jadi itu dari tim ini ya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu, tetapi jangan gimana ya, kecewa atau gimana, memang terbatas sekali ya untuk membantunya. Nah, salah satunya saja contohnya, ini saat ini di paroki itu sudah disediakan tabung oksigen lengkap dengan selangnya, juga oximeter. Nah, jadi kalau ada, kenapa ini diadakan, karena mengingat kondisi saat ini betul kata Bu Ira, di mana-mana untuk mencari oksigen itu sekarang susah sekali, ya. Dan harganya pun juga tidak main-main, ya. Saya ingat sekali pada waktu setahun awal-awal pandemi ini, untuk beli masker saja, masker bedah itu dulunya itu cuma 20.000 satu box isi 50. Waktu itu bisa dijual sampai jutaan. Nah, jadi saya ingat ini sekarang yang main adalah di tabung oksigen. Dan juga yang kedua, karena rumah sakit dan rumah dinas itu sudah full semua, dan di mana tenaga medisnya pun juga sudah pada kewalahan. Kewalahan itu dalam arti, jadi sudah tidak imbang antara tenaga yang dilayani. Nah, akhirnya juga banyak juga tenaga medis yang akhirnya juga tumbang sendiri, yang terpapar juga. Ya, karena mereka juga ada batasnya ya, fisiknya itu juga ada keterbatasan juga. Maka dari itu dengan melihat itu, maka disediakan itu tabung oksigen, walaupun punya dua, tapi siapa tahu itu bisa membantu. Membantunya itu bukan arti menyembuhkan, tetapi itu hanya sebagai sementara untuk mencapai
tempat pelayanan kesehatan yang semestinya. Seperti itu. Nah, kemudian juga kalau umpamanya tentang tadi seperti Bu Tina sudah dihubungi oleh Pak Lukas di pelayanan. Jadi apa yang dibutuhkan ya paroki juga berusaha untuk membantu itu sebisanya juga, walaupun itu juga tidak bisa maksimal seperti itu. Itu kalau dari tim gugus tugas COVID-19. Jadi kayak tadi juga ada yang mencari ambulan untuk mengantar ke rumah sakit. Juga itu juga kami paling cuma bisanya memberi informasi-informasi saja. Tetapi kami juga ya tidak bisa menyediakan ambulannya. Seperti itu. Nah, kalau mau konsultasi tentang apa yang harus dilakukan, terus bagaimana mengatasinya, nah itu juga bisa melewati itu, bisa. Mungkin nanti akan dijawab. Ya, kami akan mengusahakan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Itu kalau mengenai gugus tugas COVID-19, mungkin dari Romo atau Bu Utami bisa menambahkan apa yang kalau saya yang kelewatan. Kemudian saya akan menanggapi tadi dari Pak Adi. Ini saya itu sudah tidak ada rasa, sudah isolasi mandiri, tapi kok hasilnya masih positif terus. Terus ini gimana? Nah, jadi begini, dulu pada awal-awal itu memang rame itu, city value. Jadi city value itu artinya adalah cycle threshold pada PCR. Jadi itu sebenarnya suatu metode yang merupakan jumlah siklus amplifikasi gen target pada alat PCR yang diperlukan untuk menghasilkan fluoresen yang melebihi nilai ambang batas. Jadi maksudnya begini, yang diperiksa itu kemudian direplikasi, diputer. Nah, titrasinya ini sampai seberapa? Nah, itu ada yang kalau city value saya cuma 14. Jadi maksudnya putaran yang ke-14 itu virusnya itu nampak. Seperti itu. Kemudian belum, kalau sampai di situ belum nampak, itu diputar lagi terus, diulang-ulang. Umpamanya city value-nya hasilnya 25. Berarti pada pemutaran itu pada yang 25 itu baru kelihatan virusnya. Tetapi dari pedoman yang sekarang yang terakhir itu ada, jadi ini bukan bukan dijadikan patokan untuk menganggap bahwa seorang penderita itu adalah sembuh. Tidak, patokannya bukan city value itu. Nah, jadi saya akan bacakan kriteria selesai isolasi. Kapan toh isolasi itu selesai? Ini masa saya di kamar terus sampai berapa lama? Masa sampai berbulan-bulan seperti itu, ya. Jadi derajat COVID itu ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan, sedang, berat, kritis. Nah, yang diperbolehkan isolasi mandiri itu adalah mereka yang tanpa gejala atau mereka yang bergejala ringan. Nah, apakah diperlukan pengulangan swab PCR? Kalau pada pedoman yang terbaru sampai sekarang itu baik yang asimptomatis yang tanpa gejala maupun gejala ringan sampai sedang itu tidak diperlukan untuk pemeriksaan PCR. Jadi selesainya kapan? Selesainya kalau yang tanpa gejala itu adalah isolasi mandiri 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Itu yang tanpa gejala.
Tetapi kalau yang gejalanya ringan sampai sedang, itu 10 hari setelah onset gejala dan 3 hari atau lebih bebas gejala, demam, dan gangguan pernafasan. Jadi bebas, sehat, seperti itu. Pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, dokter memberikan surat bebas COVID, sudah boleh bersosialisasi seperti biasa. Itu dasarnya bukan dari city value dari swab PCR ulang, tetapi berdasarkan pada gejalanya, perkembangan gejalanya, kemudian juga perubahan, perbaikan dari laboratorium maupun dari ronsen torak yang dilakukan. Nah, itu sudah selesai, ditambah 3 hari atau lebih dari 3 hari, paling tidak 3 hari itu bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Itu sudah seperti itu. Nah, perjalanan virus ini itu memang begini. Jadi dia pada awal-awal dari masa inkubasi sampai muncul gejala, itu virus itu memang masih akan terdeteksi. Kemudian masuk minggu kedua, nah itu mulai sampai kira-kira tuh kalau dulu itu sekitar 10 sampai hari ke-10 sampai ke-14 sudah tidak ada. Jadi yang ada itu tinggal serpian-serpiannya saja. Nah itu biasanya yang masih terdeteksi yang dikatakan masih positif. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Begitu Bu Elis. Ya, matur nuwun Dokter. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita dan kadang-kadang memang harus diakui kita kadang-kadang tidak sempat membaca WA blast yang dari paroki. Jadi memang informasi seperti ini khususnya penting ya untuk saudara-saudara yang sekarang sedang dalam situasi atau sedang isoman di rumah gitu. Romo atau Bu Tami mau menambahkan informasi dari Dokter Petris, monggo. Monggo Romo, mungkin perlu disampaikan untuk prosedur yang tadi disampaikan Bu Pet, tabung oksigen dan bagaimana cara meminjamnya kalau ada kalau kita atau umat sekitar membutuhkan keduanya. Monggo Romo. Mungkin yang pas menjelaskan Bu Petrus pinjaman itu ya, termasuk nanti ketika sudah dipakai lalu diapakan semacam itu ya. Tadi ada memang tadi berikan tahu kepada saya, tapi kan kalau saya sekilas saja. Silakan Bu Petrus. Romo, ini kita lanjut aja ya Romo ya. Ya. Kita lanjut terus aja ya. Ya. Monggo Dokter. Ya. Jadi prosedurnya mungkin bisa melewati HP dari gugus COVID. Kemudian akan nanti di situ akan diterima oleh tim gugus COVID. Kemudian kalau memang tabungnya ada dan tersedia itu dan memenuhi kriteria, maksudnya kriterianya begini. Kalau memang itu masih dalam ringan atau sampai sedang itu mungkin masih bisa terbantukan. Tetapi kalau memang sudah parah ya, sudah sesak sekali, memang apa boleh buat, mau tidak mau itu pasti harus dibawa ke rumah sakit. Dengan tabung itu pun itu tidak membantunya, tidak berarti seperti itu. Kemudian setelah itu bisa diambil gereja, bisa ketemu dengan Peter atau Agung nanti yang akan mengambilkan barangnya. Kemudian nanti pada waktu pengambilan Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi buku pinjam pakai alat itu. Jadi catatan untuk kami saja. Ini kalau ditanya, loh ini tabungnya tidak ada kemana ya? Oh ternyata lihat catatan, oh dipinjam sama si A, seperti itu. Kemudian setelah itu pada waktu mengembalikannya,
itu juga tolong mengembalikannya, jangan dikembalikan ke tempat. Saat ini yang pertama itu ada di ruang rapat dewan. Nanti mengembalikannya tolong diletakkan saja di depan pintu utama gereja yang di sisi sayap. Di situ ada ruangan yang kaca yang tempatnya panel listrik. Nah, letakkan aja di situ dan beritahukan kepada Peter atau Agung kalau ketemu bahwa tabung sudah kami kembalikan di situ. Kemudian juga selang oksigennya tidak perlu dikembalikan, ya. Selang oksigen yang sudah dipakai itu membuangnya jadi dengan khusus, jadi masukkan saja ke tas kresek, kemudian ikat kencang, kemudian buang, sudah seperti itu. Ya, memang secara idealisnya tidak seperti itu, harusnya melalui dengan khusus, tetapi baik lagi bisa dikasih tulisan, ini barang infeksius. Nah, jadi orang yang mengambil sampah pun mengerti, oh ini, jadi mereka tahu, oh ini hati-hati harus untuk mengambilnya. Nah, atau bisa juga itu dirusak. Ya, jadi sebelum dibuang mungkin digunting dulu supaya tidak dipakai, karena kejadiannya seperti masker ya, waktu itu ada yang nakal juga ya. Jadi maskernya itu dicuci, disetrika, dikeringkan, kemudian dijual lagi. Nah, seperti itu. Jadi bisa sebelum mengembalikan selangnya itu dibuang, itu potong-potong aja, dirusak aja, terus masukkan ke tas kresek, tulisi barang infeksius, seperti itu. Nanti pengambil sampah mereka akan mengerti, oh ini ada catatannya, seperti itu. Gitu Romo. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah dipaparkan dengan gamblang. Juga termasuk ini yang kita undang bukan hanya sahabat-sahabat kita yang sedang terpapar, tapi juga para pamong lingkungan. Maksudnya adalah itu, supaya para pamong itu tahu dinamika yang ada di paroki kita, terutama dalam memberikan pelayanan kepada umat yang sedang terpapar dengan yang sudah dibelas. Itu juga kadang-kala menjadi kesulitan. Nomor belasnya ora diwaca, ora dibuka. Itu ada nomor di situ ya sebetulnya. Bisa saling mengupdate, saling digunakan dengan baik. Meskipun juga seperti paparan Bu Petris, tentu paroki juga dalam suatu keterbatasan. Paroki bergerak, kePKP bergerak, keuskupan bergerak dengan berbagai macam cara ya. Tentu segalanya tidak bisa membackup secara full karena kita juga tetap bekerja sama dengan masyarakat dan juga pemerintah. Itu saja kalau dari saya. Jadi ada tim trauma healing. Seperti pertemuan ini adalah satu di antara kesekian langkah tim trauma healing yang dikomandoi oleh Bu Tami dan Pak Beni bersama tim TPKP ini, dan mengundang Mbak Indira bersama-sama dengan kita. Ini kan cara-cara yang kita gunakan untuk memompa energi positif. Juga termasuk kalau setiap jam 8 itu ada doa khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang terpapar. Ini karena kita ada acara ini, maka kita tidak bergabung ya. Tapi umat yang lain itu jam 8 ini dan juga hari-hari lain itu juga berdoa bersama secara online.